Al-Quran menyebutkan siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. Ya. Menuntut ilmu menolong agama Allah. Apalagi buat ta'lim menolong agama Allah. Syiar agama menolong agama Allah. Itu semuanya komponen yang menolong agama Allah. Silakan tunggu keajaiban dari Allah. Allah akan mendatangkan pertolongan. Tetap setia dengan satu istri saya. Ya, kayak lagu apa itu? Dalam sepiku, kaulah candaku. Dalam gelapku, kaulah pijarku. Dalam hatiku, engkaulah cintaku. Udah itu aja, ya kan? Ya, hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Rabbul Jalil, Allah yang memberi kita kesempatan untuk hidup, beraktivitas, beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa beserta pengurus yang hadir pada malam ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam ke-18 Ramadan. 17 hari penuh kita sudah puasa. Kita sudah merasakan bagaimana puasa itu kita jalani. Ada yang bilang puasa itu nikmat, tapi ada juga yang mengatakan puasa itu berat. Yang mengatakan puasa itu nikmat, berarti dia puasa karena iman. Yang mengatakan dia puasa berat, berarti puasanya karena kekuatan fisiknya saja. Bapak Ibu, orang kalau puasa mengandalkan kekuatan fisik otomatis akan lemah. Karena siang harinya nggak makan dan nggak minum. Biasanya awak kalau nggak puasa dapat tenaga dari makan dan minum. Tapi kalau seandainya kita puasa, ya, kemudian kita mengandalkan fisik, karena nggak makan, nggak minum, pasti puasanya lemes. Karena tenaganya kurang. Tapi orang yang merasa puasa itu nikmat, berarti dia puasanya berlandaskan imannya. Karena orang kalau puasa, imannya yang menjadi landasannya, maka dia akan mendapatkan kekuatan tersendiri. Kekuatan itu dari mana Pak Ustadz? Kekuatan itu dari Allah. Allah lah yang akan memberikan kekuatan dalam dirinya. Makanya kalau puasa karena iman dia santai aja itu. Tidak ada wajah-wajah lemes, tidak ada wajah-wajah capek dan lain sebagainya. Sama kayak Ustadz. Ustadz kalau puasa kayak mana Pak Ustadz? Tetap ceramah, ceramah.
Ya, kalau Ustaz ceramah suaranya kayak mana? Ya tetap mau puasa atau enggak puasa suaranya tetap. Enggak ada saya beda-bedakan. Ya, misalnya kalau enggak puasa suaranya nadanya tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Giliran puasa rendah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan menyampaikan tausiah. Ustaz kok lemas sekali puasa kan. Itu berarti apa? Berarti Ustadz puasa enggak karena iman, tapi karena fisiknya. Ya Pak Ustadz, kalau Ramadan pas Pak Ustadz puasa, Pak Ustadz tetap ceramah Pak Ustadz? Ya tetap. Ya. Pak Ustadz kalau ceramah apa enggak kering tenggorokan Ustadz? Saya bilang maaf ya Pak, justru kalau enggak ceramah lah aku kering. Ya. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Nah, jangan negatif Bu, Ibu negatif. Ya, ini kering ini bahaya, ini kering kantongnya kan ya. Ya, jangan negatif dulu. Bu, kalau dalam kajian logika, orang yang biasa ke ladang, kalau dia nggak ke ladang, itu kayak mana badannya rasanya? Ya, capek ini, ya renyang-renyang, karena dia biasa ke ladang nggak ke ladang. Ya, yang biasa ngantor pergi pagi pulang sore, cobalah kalau kena pensiun, pasti terasa. Ya, macam orang tuh bodoh aja di rumah. Ya, sebulan 2 bulan pas habis pensiun, itu masih terbawa-bawa itu. Ya, bangun pagi pakai baju steady, keluar rumah, masuk lagi, keluar rumah, masuk lagi. Kenapa? Karena terbawa-bawa kerja. Ya, ada lagi, ada yang biasanya jualan nggak jualan kayak mana coba? Ya, terasa kan? Terasa. Ibu yang biasanya ikut wirid, ikut pengajian, ada arisan. Kemarin waktu Covid kena lockdown, ibu rasanya enak atau suntu? Nah, kan suntu. Memang orang kalau udah terbiasa melakukan sesuatu, dia tidak melakukannya, ya, itu biasanya ada sesuatu yang ini nggak baik itu. Lah kalau Ustadz kebiasaannya apa? Ya ceramah. Kalau nggak ceramah, ya kering. Ya. Ya, jangan kering ibu, ini kan kering kantong aja. Ya, tenggorokan ini kalau udah biasa cakap, nggak cakap, kering. Ya, ini asik kering itu aja. Ya, bukan itu aja. Kami ya Bu ya, kalau nggak ceramah, berat rasanya. Kenapa Pak Ustadz? Dulu waktu sebelum COVID-19, saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz kalau ceramah 1 hari itu paling banyak berapa tempat? Ini maaf, bukan saya mau ngasih tahu ininya. Tapi saya, Bapak Ibu, pernah 1 hari itu ceramah paling banyak 10 tempat. Ya, ini betul saya cakap nih, hari Minggu itu 10 tempat. Ya, ada yang nanya, Ustaz nggak capek Pak Ustaz? Ya kalau ditanya fisik secara manusiawi ya capek lah. Ustaz nggak pernah kena tipes? Alhamdulillah, nggak pernah aku kena tipes walaupun jadwal ceramah sampai 10 tempat 1 hari. Tapi begitu masuk COVID-19, bulan Maret semuanya kena lockdown. Dari Maret ke April sudah saya catat jadwal saya 1 hari minimal 3. Kalau 1 bulan udah berapa itu Pak? Ya, 90 jadwal. Alhamdulillah semuanya kena cancel. Ya, dibatalkan. Habis lebaran raya kena tipes aku Bu. Ya. Pak Ustadz tapi nggak ada ceramah kok kena tipes. Kalau ceramah banyak yang capek badanku, tapi kalau nggak ceramah yang capek otakku. Ya, makanya kena tipes. Makanya orang kalau udah biasa Pak ke ladang nggak pergi ke ladang tuh lah. Ya, kita ini kalau berpuasa karena fisik kita Pak, pastikan pasti akan lemah. Ya, kalau Bapak nanti puasa kemudian lemes, Bapak harus mengupgrade semangat keimanan, Bapak harus landaskan puasa itu karena iman. Dan alhamdulillah yang kita jalani selama 17 hari ini rasanya beda-beda. Pak Ustadz ada 2 hari kemarin memang berat kali kurasa. Kenapa? Panas kali Pak Ustadz. Itu ada. Tapi yang lainnya Pak Ustadz alhamdulillah nggak terasa sama aku Pak Ustadz. Nikmat kali puasa ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang tiap hari berat kali dia puasa. Kenapa? Payah aku Pak Ustadz nggak bisa ngerokok katanya. Kalau udah kayak gitu itu berarti dia puasa karena fisiknya. Bapak Ibu ini rahmati Allah. Kalau kita berada di bulan Ramadan, ya kita di tanggal-tanggal 17, 18 ke atas ini selalu mengingat bahwasanya ada yang disebut dengan malam turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran itu disampaikan oleh ulama ada 2 pandangan. Pertama adalah malam ke-17 Ramadan,
tapi yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Malam ke-17 Ramadan ini rasanya sudah jadi pemahaman yang umum sama kita. Bahwasanya 17 Ramadan itu malam nuzul Quran. Tapi ada juga di dalam Al-Quran dijelaskan nggak pas nuzul Quran itu malam ke-17. Allah berfirman di dalam surah Al-Qadar, apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu Pak Ustadz? Malam Lailatul Qadar itu diprediksi oleh Nabi 10 malam terakhir Ramadan. Itu pun di malam-malam ganjil. Pertanyaannya, kalau Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, apakah turunnya di malam ke-17 Ramadan? Jawabannya, belum tentu. Karena malam Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan kapan. Tapi yang paling pasti Bapak Ibu, yang tidak diperdebatkan adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan, ya kami turunkan padanya Al-Quran. Jadi kalau yang mau sepakat kita, itu adalah di bulan Ramadan lah turun Al-Quran. Perkara malam ke-17 atau malam Lailatul Qadar tak usah diperdebatkan. Yang penting, karena di bulan Ramadan turun Al-Quran, ada ulama menyebutnya Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Sekarang yang paling penting sama kita apa Pak Ustadz? Yang paling penting adalah bagaimana kita umat Islam menyikapi kehadiran Al-Quran. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana sikap kita tentang kehadiran Al-Quran itu? Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Bagaimana kita ini? Ibaratnya begini. Nah, ada orang ya didatangkan. Ini orangnya ini alim, orangnya taat ibadah, orangnya ini paham agama. Begitu datang, kayak mana sikap kita? Oh Pak Ustadz, kami sambutlah dengan baik Pak Ustadz. Kami servislah dia Pak Ustadz. Alhamdulillah. Itu sikap kita. Kalau Al-Quran diturunkan Allah, apa sikap kita? Pertama adalah imani Al-Quran. Mengimani Al-Quran itu maksudnya apa Pak Ustadz? Jangan ragukan Al-Quran. Kan di surah Al-Baqarah ayat 2 ada disebut. Zalikal kitabu la raiba fih. Ya, itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Jangan ada yang meragukan Al-Quran. Kalau Allah mengatakan A, insya Allah A. Contoh. Intan surullaha yansurkum. Itu kata Allah. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Maka jangan pernah takut kalau kita menolong agama Allah. Siapa orang-orang menolong agama Allah itu Pak Ustadz? Orang-orang yang mengikhlaskan dirinya untuk memperjuangkan syiar agama Allah. Contohnya siapa? Kalau di masjid ini, contohnya adalah pengurus BKM. Karena pengurus BKM jadi pengurus tak ada gajinya. Tapi fitnahnya ada. Tapi gunjingannya ada. Dijelek-jelekannya juga ada. Jadi pengurus ini agak berat. Makanya kalau pengurus ini model kuping tipis, itu 1 tahun jadi pengurus langsung mengundurkan diri itu Pak. Ya, kenapa? Karena kalau jadi pengurus ini payah. Nanti awak Pak beli jam baru aja, baru dilantik 1 bulan udah jam baru dia katanya. Jamnya Alexander Christie pula itu katanya. Nah, udah negatif orang, ya kan Pak? Itu baru jam. Belum lagi ada wak bendahara. Biasanya dari dulu keretanya, kereta yang Kap 70 itulah keretanya. Begitu dilantik jadi bendahara, belilah dia Honda Beat. Beat katanya. Itu dari mana duitnya itu katanya. Coba cek dulu kas BKM katanya. Ya, udah berat. Tapi orang-orang yang menjadi pengurus BKM ini dianggap orang yang menolong agama Allah. Dan yakinlah pengurus BKM, kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Di mana-mana Pak kita pergi Pak, kalau kita kerja, kan ujung-ujungnya NPWP. Ya kan, nomor piro wani piro. Ya, kita kemana-mana, aku dibayar berapa, aku dikasih apa, aku dapat apa, kan gitu-gitu kan Pak. Sekarang jadi pengurus BKM, adakah yang mengatakan begitu itu? Tidak ada. Bahkan maaf, jadi pengurus BKM yang seharusnya logikanya kita dapat duit malah mengeluarkan duit. Nggak percaya? Tanya sama pengurus BKM. Ya kalau beli lontong 2 piring, 3 piring mana pula ngambil uang BKM ya kan? Ya enggak lah. Tapi kalau beli lontong untuk jamaah boleh. Pak Arif kalau mau misalnya buat kajian Ahad subuh, ada nyiapkan lontong,
Buat aja Pak, dari kas BKM nggak apa-apa. Belikan dari kas BKM. Kalau ada yang protes, suruh dia datang biar ikut sarapan juga. Ini Bapak tahu yang sering protes tuh Pak, yang nggak ikut pengajian. Yang nggak ikut pengajian ngomong apa? Itu tengok BKM. Entah apa itu kas BKM dibuat untuk sarapan pula di pengajian. Mana boleh kayak gitu. Bilang sama dia, kau datang, biar dapat kau sarapan, yang datang. Ya. Orang pengajian dibuat untuk siapa? Untuk masyarakat, bebas. Siapa mau datang, datang. Nah, kalau misalnya yang datang disambut biar rame pengajian itu kan Pak, dikasih sarapan biar semangat orang yang ngaji itu, boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau ketua, sekretaris sama bendahara makan lontong bertiga, ngambil uang kas BKM, itu baru nggak boleh. Ya. Itu namanya kong kali kong. Tapi kalau ngajak ustadz, tak boleh. Ya, loh, kalau ngajak ustadz kan berarti bayarin ustadz, ya kan? Iya, menjamu ustadz. Itulah memang untungnya kalau ada ustadz. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menolong agama Allah ini berat. Siapa lagi Pak Ustadz? Bilal mayit. Itu penolong agama Allah tuh. Tengok Bilal mayit, Bilal jenazah, nggak ada dibayar. Ya, bulanan nggak ada, hanya nunggu ada orang meninggal aja. Baru dapat job. Ya. Kalau nggak ada orang meninggal, nggak ada job. Makanya saya bilang, untunglah Bilal jenazah di Indonesia ini orangnya baik-baik budi. Kalau seandainya Bilal jenazah kita di Indonesia ini nggak baik budi Pak, giliran nggak ada orang meninggal, dalam hatinya apa? Aduh, sepi job nih. Akhirnya tahajud dia tengah malam, ya Allah, kok nggak ada orang meninggal nih ya Allah. Ya, udah lama aku nggak megang mayit ini ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah, ada yang meninggal ya Allah kan. Ya, habis itu Pak meninggal salah seorang. Alhamdulillah aku kabulkan ya Allah. Kalau bisa setiap hari ada yang meninggal ya Allah kan. Ya, habis. Untung aja Bilal jenazah kita ini di Indonesia baik-baik budi. Cuman masyarakatnya yang kurang tahu diri. Ya Bilal jenazah disuruh standby, dibayar tiap bulan nggak ada. Kalau saya punya ide, maaf ya Bapak Ibu, STM itu maunya jangan ngurusin kain kapan aja. Ini STM masih ngurusin kain kapan, apalagi papan untuk kuburan. Alah itu nggak usah diurusin pun, pasti ada itu yang ngurusin. Ya, jadi siapa yang diurusin Pak Ustadz? Inilah Bilal jenazah ini. Bilal jenazah ini maunya kan dibayar Pak UMR gitu ya kan Pak? 2,5 juta sebulan. Pasti kakek-kakek yang Bilal itu tergeser. Ya. Kakek nggak tamat kuliah kayak minggir. Ya. Loh, kalau gaji ininya Bilal mayitnya 2,5 juta, kita pun Pak bisa STM ini bisa ini nawarkan yang ini kan, tamatan harus S1 dan dites, ya kan? Oh keren. Jadi Pak Ustadz tunggu apa kerjanya nungguin orang meninggal aja? Ya enggak lah, kasih kerjaan yang lain. Kau harus ngajar ngaji kau di masjid minimal sekian hari. Kau buat grup mama-mama pengajian minimal seminggu sekali. Kau buat grup pengajian bapak-bapak minimal seminggu sekali. Itulah tugas utama Bilal mayit. Kalau dia kita standby kan di rumah, maka dibayar 2,5 juta atau 3 juta, layak bagi dia. Ini enggak, giliran ada orang meninggal, Bilalnya pas keluar kota, loh kok keluar kota katanya. Ya namanya orang punya kegiatan, punya aktivitas, nggak dibayar. Kecuali dibayar kan Pak? Kalau dibayar pokoknya dari Senin sampai Jumat wajib standby. Atau bila perlu seminggu wajib standby. Udah dibayarkan orang bisa nuntut kan Pak? Kalau ini nggak ada ininya. Ini Bilal mayit, Bilal jenazah ini itu adalah penolong agama Allah. Siapa lagi? Guru-guru ngaji. Guru ngaji ini kadang-kadang kasihan kali ya nengoknya. Guru les makmur hidupnya ya kan? Guru les privat makmur hidupnya. Diminta oleh ini guru les berapa sebulan untuk les anakku, diminta lah Bu 300. Ibu selalu aja kan bayarnya kan? Oh ya udahlah nggak apa-apa 300. Giliran guru ngaji datang ke rumah diminta ke rumah berapa? Guru ngajinya bilang udahlah Bu suka hati Ibu aja, kami nggak boleh menetapkan tarif. Oh gitu ya? Kasih tahu aja lah, maaf ya Bu kami nggak boleh. Nanti Ibu takut loh kebanyakan. Kok kebanyakan? Ya, saya takut kesikitan. Ya, udah enggak Bu, kami enggak mau Bu, karena kami enggak boleh. Nanti dianggap kami menjual ayat-ayat Allah kalau menetapkan tarif. Oh gitu ya Nak, iya. Ya udahlah, nanti ajarin anak Ibu ya seminggu 3 kali ya Nak, iya. Alhamdulillah Pak, awak ajarilah anaknya. Namanya awak kan datang ke rumahnya kan 3 kali seminggu. Datang ke rumahnya kan pakai tenaga, pakai keringat juga kalau jalan.
Ya, kemudian awak juga kalau naik sepeda motor pakai minyak kan, Pak? Ya otomatis kan awak berharap lah ya kan. Udah sebulan lah ini ya ngajar kan, awak pun merasa ya Allah udah sebulan, mudah-mudahan lah ada lah ini ya Allah. Udah. Rupanya sebulan awak tunggu enggak ada juga. Masuk bulan kedua ya enggak nampak hilal juga. Ya, akhirnya lewat sedikit 2 bulan ngajar itu, Bu, barulah dibilangnya, "Nak, nanti bulan depan aja ya nak ya ibu rapel sekaligus 3 bulan. Pun dalam hati udahlah nggak apa-apalah. Yang penting ada kabar baik di rapel. Ya 3 bulan. Bulan ketiganya Bu alhamdulillah dikasih lah honor. Buka lu kok celi cepet limpul. Ya, udah habis itu tanya Bu ini berapa bulan? Maaf ya nak sebulan dulu ya nak ya katanya. Awak pun terima lah juga ya kan. Bulan keempatnya Bu nggak ngaji lagi dia Bu. Ya terakhir yang 2 bulan perih. Saya dulu Pak awal-awal nikah Pak kerjaan itu kan ya ngajar ngaji juga masihan dulu ya kan. Ceramah saya Pak Arif, begitu saya ceramah ya saya ditanya sama bapak Pak. Ada bapak nanya, Ustaz kerjaan Ustaz apa sehari-hari? Saya ngajar ngaji Pak. Bapak itu bilang apa? Ustaz kalau ngajar ngaji apa bisa ngasih makan anak istri? Katanya. Wih, sepele kali Bapak itu. Ya. Habis itu aku bilang sama Bapak itu, maaf ya Pak, saya ngajar ngaji bukan untuk cari makan. Tapi saya ngajar ngaji. Saya yakin Allah pasti akan memberikan rezeki kepada saya dari tempat yang lainnya. Ternyata Alhamdulillah sekarang Wawa itu jumpa sama aku, segen dia. Dia naik sepeda, aku naik mobil. Ini nggak sombong ya, enggak ya. Enggak, tapi Bapak Ibu memang begitulah. Ya, makanya adik ini jadi imam ini jangan sepele sama dia. Dia ini diam-diam tak tajam nih. Nah, Ibu kalau ada anak gadis Bu kasih aja sama dia Bu. Tapi jangan semua, dia yang bingung. Ya, jadi seleksi lah ya kan. Ya, kalau ini jangan sepele. Dia hari ini jadi imam di masjid. Suatu saat bisa jadi dia jadi saudagar, bisa jadi dia jadi orang kaya, bisa jadi dia jadi pejabat, bisa jadi dia jadi kades. Entah kades mana nggak tahu aku. Pokoknya kades. Ya, udah. Ya, tapi kan nggak tahu jalan hidup. Orang dulu banyak yang menyepelekan saya juga loh. Bukan nggak banyak Pak. Dulu aku di masjid asalkan salah sedikit aja dibentak sama orang. Sekarang Pak kan samping rumah itu. Ya, sekarang yang bentak aku jumpa sama aku malu-malu aja dia. Ya, kenapa? Karena memang hidup itu berubah. Makanya Bapak Ibu, kita ini tolonglah agama Allah. Ibu apa menolong agama Allah, Bu? Ada kegiatan taklim di Masjid At-Taqwa ini, Bu. Datang, Ibu. Ibu udah nolong agama Allah itu. Jangan biarkan masjid ini sepi. Pak Arif jangan pas Ramadan aja buat pengajian, Pak Arif. Di luar Ramadan kita buat pengajian, Pak Arif. Siapa ustadznya? Ya terserah mau siapa aja. Aku juga boleh. Ya kan terserah ya kan, Bu. Ya, kalau mana tahu percaya sama aku? Boleh. Ya, tapi Bapak Ibu ini rahmati Allah, begitulah kita. Al-Quran menyebutkan siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. Ya. Menuntut ilmu menolong agama Allah. Apalagi buat ta'lim menolong agama Allah. Syiar agama menolong agama Allah. Itu semuanya komponen yang menolong agama Allah. Silakan tunggu keajaiban dari Allah. Allah akan mendatangkan pertolongan untuk kita. Saya Bapak Ibu dulu punya target. Kalau bisa aku ya paling lama umur 30 bisa berangkat ke Tanah Suci. Tapi ternyata Bapak Ibu maaf ya. Ya saya belum usia 30 masih usia 26 atau 27 kemarin itu saya sudah bisa berangkat ke Tanah Suci. Begitu saya sering bawa jamaah, saya berniat kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sebelum umur 40 aku ya Allah udah bisa punya travel sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah 2018 atau 19 kemarin, alhamdulillah saya sudah punya travel sendiri. Dan itu bahagian dari ya catatan dari kegiatan kita yang menolong agama Allah. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita. Sekecil apapun yang Ibu lakukan untuk agama, Bu, pasti Allah akan menilainya dan pasti Allah akan menolongnya. Banyak lagi yang lain Pak Ustadz, banyak. Pokoknya kalau ada ayat Allah mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C, jangan ada yang ragu. Bahkan keraguan kita itulah nanti yang akan membuat kita seolah-olah tak dapat hasil seperti apa yang dibilang sama Allah.
Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Awak tak yakin, awak bersyukur nggak ditambah-tambah nikmatnya sama Allah. Ya karena nggak yakin. Nggak usah kan cerita Al-Quran. Awak berobat aja yakin emang nggak ya kan Bu? Ada yang bilang kok ke dokter spesialis ini. Kalau nggak yakin nggak sehat itu. Ada uak-uak itu dipegang aja udah sembuh dia. Ya, ada. Cerita itulah Pak, yang ada istri pejabat kena sakit urat kejepit, udah berobat ke luar negeri, ke Malaysia, ya ke Penang, ke Kuala Lumpur, ya kan? Habis itu ke Singapura, ke Australia, nggak sehat-sehat. Rupanya tetangganya tuh heran. Ibu kok tiap hari keluar kota, apa keluar negeri ngapain? Aku berobat, aku sakit urat kejepit. Udah, habis itu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tetangganya bilang, ngapain lah Bu jauh-jauh keluar negeri kalau urat kejepit aja. Maksud Ibu apa? Itu ada tuh tukang kusuk nenek-nenek tuh Bu. Cobalah Ibu ke situ kusuk. Apa kata istri pejabat tuh? Ibu ini mana level aku katanya. Ya, dia sepele kali Bu. Tapi tetangganya tetap merayu. Udahlah Bu, jangan pikirkan itu. Yang penting akan berobat, mana tahu serasi. Apalah salahnya, nenek itu pun nggak netapkan tarifnya dia kalau ngusuk. Ya, udah. Ya udahlah, antarkanlah aku nanti ke sana ya. Diantarkan. Begitu sampai ke tempat nenek tukang kusuk itu, istri pejabat ini kan ada sosoknya juga ya kan. Ya, "Nek, kusuk aku, Nek," katanya. Ya, "Kenapa?" "Ya, aku sakit urat kejepit, Nek. Tapi asal nenek tahu aja, Nek ya. Aku ini udah berobat udah ke Penang, ke Kuala Lumpur, ke Australia, ke Singapura, Nek. Sehat?" "Enggak, Nek." Ya, jadi kusuk. Nenek itu udah kembut. Dalam hatinya, mak luar negeri aja nggak sehat, apalagi dalam negeri. Ya, tapi nenek itu dengan yakin dia bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dikusuknya. Begitu dikusuknya, seminggu yang akan datang Bu, datang ibu itu. Apa katanya? "Nek, makasih ya Nek." "Kenapa Bu makasih sama aku?" "Alhamdulillah Nek, kayaknya urat kejepitku udah sehat ini." Nenek itu dengar kabar tuh heran dia. Ya, kenapa kok heran? Dalam hatinya, Allah, padahal ku pegang-pegang sikit ajanya kemarin itu. Kok bisa sembuh lah ya Allah ya. Gara-gara sembuh Pak, apa yang terjadi? Istri pejabat itu mengumrohkan nenek itu ke tanah suci. Itulah namanya rezeki. Tapi Bu, jangan gara-gara aku ceramah kayak gini ini, lantas Ibu pulang langsung minta jadi tukang kusuk. Ya, nungguin istri pejabat. Ya, rupanya datang istri pejabat bukan disuruh umroh, dibayar pun tidak. Hancur kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi itu intinya apa Pak? Keyakinan. Dah. Setelah mengimani Al-Quran, apa tugas kita yang kedua? Mempelajari Al-Quran. Belajar kita. Al-Quran tuh, belajar apa Ustaz? Ngajilah pertama. Ini maaf Pak ya, jangan ada yang sakit hati. Ibu juga jangan ada yang sakit hati. Jangan, ini udah tua, baca Quran pun tak tahu. Pak Ustaz, maklumlah namanya udah tua. Ya belajar udah payah. Nggak ada tuh. Bukan payah, memang malas. Pak Ustaz jangan ngomong kayak gitu lah Pak Ustaz. Namanya udah tua, lidah udah kaku. Nggak ada. Bukan lidah kaku, memang nggak mau. Ya, Pak Ustaz ngomong kayak gitu kali. Iya, saya ada murid saya Pak, umurnya 53 tahun. Dari nol ngaji sama saya, setahun bisa lancar baca Quran. Seminggu cuma sekali pertemuannya. Hari Minggu pas dia libur kerja, saya pun bisa ngajar. Datang saya Pak. Seminggu sekali Pak. Alhamdulillah setahun pandai dia baca Quran. Begitu dia udah pandai baca Quran, nggak ngaji lagi dia sama aku. Ya. Makanya dia kalau ngajar Quran jangan cepet-cepet kali ya dibuat pandai. Ya. Nanti berhenti dia ngaji. Ya. Nggak ngaji lagi dia. Ya. Tapi Pak 53 tahun katanya udah kaku lidahnya kan? Nggak ada tuh cerita kaku. Ustaz sampai sekarang masih belajar ngaji? Masih. Siapa guru Ustaz? Tuh Ustaz Syamsuddin Alijaya. Dulu sebelum Covid kami setiap minggu ngaji sama beliau. Ya Ustaz masih belajar juga. Ya, berarti Ustaz nggak pandai lah ya. Ya, jangan kayak gitu bilangnya. Ya, saya dari kampung Bu menghafal Quran. Ya, guru saya Ustaz almarhum Asnan Arifin itu di kampung. Saya bawa hafalan ke Medan waktu itu 10 juz. Begitu saya ke Medan, dibilang sama Ustaz saya, "Ji, kau bagus-bagus jaga hafalan di Medan ya Ji." "Ya Ustaz, insyaallah." "Hati-hati kau di Medan." "Kenapa Ustaz?" "Medan tuh payah jaga hafalan." "Kok gitu Ustaz bilang?" "Iya di Medan tuh Ji banyak cewek-cewek cantik Ji." "Kenapa rupanya Ustaz?" "Kalau kau ngapal Quran, kau tengok cewek cantik bersahwat kau, hilang hafalan kau. Jadi kalau kau tengok cewek cantik satu, hilang satu ayat. Kau tengok cewek cantik dua, hilang 2 ayat. Kau tengok cewek cantik 3, hilang 3 ayat. Begitu sampai ke Medan,
masuk Sun Plaza, hilang 2 juz. Kayak mana nggak hilang? Segini-segini, nengok atas, subhanallah. Nengok tengah, wow. Ya, apa nggak hilang 2 juz? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nih, ya, tapi kami Pak di rumah tetap mengaji. Kenapa Pak Ustadz? Kalau saya tadi jadi imam, ada yang salah bacaan saya, Allah akan bilang, inti tidak berdosa karena inti masih belajar. Gitu dia. Ya Allah tahu masih belajar kan? Nah, ini kita enggak, giliran baca Quran suka sekati aja. Ya udah tua Pak Ustadz, udah tua. Cobalah tes Pak Ari, buat di sini. Ya, pengajian Al-Quran, tengok. Awalnya datang, kayak kami dulu pernah buat. Awalnya datang 20 orang. Minggu depannya 10 orang. Minggu depannya lagi 5 orang. Minggu depannya lagi tinggal aku sama Ustadz tuh. Ya, tengok-tengok aneh kali. Nah, udah, kenapa? Memang baca Quran ini, Pak. Karena Bapak tidak merasa penting itu, akhirnya Bapak tidak mau belajar, Ibu tak mau belajar. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan itu penting, pasti mau belajar. Kalau seandainya sampai mati nggak pasti kita. Kalau Bapak Ibu tetap belajar, Allah akan tahu keadaan Bapak Ibu berikhtiar udah belajar. Kalau dulu ya Bu belajar tuh enak kayak kita Ibu ya pakai alif-alif ya kan. Bapak masih ngerasain alif-alif kan. Ngajinya pun enak. Ada lagunya nggak kayak anak sekarang. Kalau dulu enak. Alif date a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Ba 2 di atas ban, ba 2 di bawah bin, ba 2 di depan bun, ban bin bun, baya date bainun date na, kap mim depan kum, bainakum. Enak dulu. Anak-anak sekarang ngajinya ikro. A, ba, a. Ya. Makanya anak sekarang Bu kalau ngaji udah Al-Quran, payah belagu. Tengoklah Pak. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau awak dulu, tengoklah ibu-ibu ini kota Darus nih, pasti banyak yang belagu nih. Pasti ada lagunya ya kan Bu? Walaupun tak jelas tak lagu apa. Ya, pokoknya belagu lah, ya kan? Nah. Tapi intinya apa? Intinya dulu enak. Sampai hidung awak hitam-hitam. Karena lampu sentir. Ya, nggak ada masalah. Anak sekarang, mati lampu. Nggak usah ngaji lah. Mengke anak sekarang nih. Ya, tapi Bapak Ibu itulah perjuangan. Dah. Setelah itu Bapak Ustadz. Yang ketiga, sudah kita pelajari. Maka kita baca Al-Quran. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Tentang membaca Al-Quran. Apalagi Ramadan ini. Buatlah kita baca Quran. Bentuknya tadarus, bagus. Baca sendiri juga boleh. 1 huruf kita baca akan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan dilipat gandakan Allah amal kebaikan kita. Yang tadinya 10 kebaikan pasti akan menjadi berlipat-lipat dibuat oleh Allah. Baru yang terakhir, mengamalkan Al-Quran. Udah kita imani, kita pelajari, kita baca, kita amalkan. Kalau kita amalkan apanya Pak Ustadz? Ya isinya lah. Di bulan Ramadan ada ayat Allah tentang puasa. Puasa Wak. Di bulan Ramadan ada hubungan antara puasa dengan zakat fitrah. Zakat awak. Ya. Artinya apa? Artinya apa yang di Al-Quran itu yang kita amalkan. Jangan nanti awak biarkan saja. Al-Quran bilang A, amalkanlah. Ya kan Bu? Kalau kata Al-Quran jangan merepet, Ibu jangan merepet. Ya. Jangan Ibu asih merepet aja, kasihan bapak-bapak ini. Ya, kenapa? Karena kalau awak merepet Bu, yang tersiksa ini adalah bapak-bapak. Cuman karena Ibu sering nonton Suara Hati Istri, itulah seolah-olah Ibu merasa yang tersiksa itu hanya istri aja. Padahal yang tersiksa itu juga suami. Suami ini banyak yang tersiksa ini Pak. Makanya kalau ada yang nanya, siapa yang duluan meninggal, suami atau istri? Jawabannya suami. Makanya lebih banyak janda daripada duda. Janda-janda banyak kali sekarang Pak. Ngeri aku. Ya. Ngeri Pak, nengok janda nih ngeri. Ya masih muda-muda udah janda. Ya saya di Stabat ceramah, dibuatlah santunan. Mama-mama ini kan hebat. Santunannya ada 2, santunan anak yatim sama santunan janda.
Giliran menyantuni janda, Pak, aku di giliran menyantuni anak yatim, aku disuruh bagi lah, ikut bagi ya kan. Ya anak yatim aku bagilah. Giliran janda, aku juga disuruh nyantunin. Ya nggak mau aku. Ya. Kenapa? Takut. Ya, jandanya masih muda-muda, disuruh nyantunin. Begitu kasih, apa katanya? Ustaz, jangan disantuni. Loh jadi Bu, dinafkahi aja kan. Apa nggak oyong awak ya kan? Ya. Nah Bapak Ibu. Makanya Pak Arif kalau ada janda mau disantuni, Pak Arif hati-hati. Nanti dia nggak minta santuni, ya, rupanya minta nafkahi. Awak yang oleng ya kan? Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman begitu nyampe rumah jadi masalah. Ini tolong ya di-cut nih ya. Nanti ditonton sama biniku aja Pakku. Ya, enggak. Ya kalau istri saya udah biasa itu kayak gitu-gitu. Kata istri saya, kalau Abi masih cerita tentang poligami, Umi nggak ada masalah. Karena istri saya tahu Pak, kita ini Pak ya, kalau masih Bapak sering cerita tentang poligami, nggak ada masalah. Ibu nggak usah takut Bu. Kalau suami ibu sering cerita poligami, ibu nggak usah takut. Tapi yang ibu harus takut kalau suami ibu, kawannya cerita poligami, dia diem. Itu diam-diam udah 3 bininya Bu. Hati-hatilah Ibu. Bagus kami banyak cakap ya kan Pak Arif. Tapi kami tetap setia dengan satu istri saya. Ya kayak lagu apa itu? Dalam sepiku kaulah candaku, dalam gelapku kaulah pijarku, dalam hatiku engkaulah cintaku. Udah itu aja ya kan? Ya, hai. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, artinya apa? Kalau kita masih banyak cakap, itu pelampiasan aja itu Pak. Ya, karena nggak sanggup lah makanya banyak cakap. Kalau udah sanggup ya diam-diam aja lah. Ngapain banyak cakap? Maaf ya Bapak Ibu. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Intinya apa? Yang 4 tadi ya, imani Al-Quran, pelajari Al-Quran, kemudian baca Quran, dan amalkan Al-Quran. Itulah sikap terbaik kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah nanti di lain waktu dan kesempatan kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.